ya, kalau nggak salah minggu kemarin ya. Oh, dengar suara Ibu. Tuh, Ibu. Iya, benar nggak kemarin? Kemarin kan keberagaman agama toh? Iya. Halo Mbak, yang perbedaan agama itu loh. Iya enggak? Kemarin itu Agama. yang iman dan takwa, Bu. Oh. Oh, Islam dalam kehidupan. Oke. Nggak apa-apa. Hmm. Karakteristik sifat orang yang beriman. Tolong bukakan Quran ayat 104, Mbak. Surat apa, Bu, Maaf? Ada yang bisa Mbak dibukakan? Tadi surat apa ya, Bu? Al-Imran. Kuntum khairu ummah. Kalau nggak salah 104 atau 100 itu kan sama itu ta'muruna bil ma'ruf ya. Serat 103. Yang waktasimu itu ya, Bu? Bukan yang kuntum khairu. Ayat 110, Bu. Ya 110. Aduh banget ya 3 karo 4. Tolong bacakan. Rijadlin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah walau kitabil kana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, pertengahan itu kan wa ing kuntum wa ing apa? Kuntum min ahli apa Mbak tadi Mbak? Kuntum khairu ummatin. Enggak. Tengah pertengahan hampir akhir. Oke, apa yang jangan baca? Ya. Jadi kan kuntum khaira umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Walau amana ahlul kitab ya kan? Ahlul kitab lakana khairul lahum. Pada ayat yang pertama itu langsung merujuk kuntum khaira ummah. Nah, ini kan ditujukan kepada kita umat Islam bahwa umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Nah, sebaik-baik umat itu bagaimana kelanjutannya, yaitu manakala umat Islam itu adalah mau melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya apa? Mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kebaikan umat Islam itu bukan sekonyong-konyong baik, dia akan menjadi baik ketika dia mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan hal yang apa itu kebaikan ya, mengarah kepada kebaikan, membimbing, mendampingi, kemudian mencegah dari. Nah, kemudian dalam ayat yang Mbak, kalau tadi 110 ya. Coba Mbak, 103 surat Al-Imran. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan ada yad'una ilal khair. Jadi orang-orang apa itu? Orang-orang Islam itu diperintahkan untuk mengajak kepada khair, hal-hal yang baik.
Tapi kemudian ketika pada ayat 110 itu langsung kuntum khairu umat ta'muruna bil ma'ruf. Di dalam ayat sebelumnya itu adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi ya'muruna bil ma'ruf itu adalah yang kedua. Itu ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan yad'u itu memang kewenangan kita kan hanya mengajak, ya, mengajak orang untuk beragama Islam, gitu kan, mengajak orang untuk berbuat sesuai dengan syariat. Tetapi kemudian ketika ta'muruna bil ma'ruf itu adalah terkait dengan kondisi sosial. Ya, bagaimana supaya sosial kehidupan sosial masyarakat itu baik, maka ada hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bahwa Rasulullah ketika menjadi orang pertama di Madinah itu beliau bisa berdampingan dengan orang Yahudi, Nasrani, ya, mereka tenang damai. Apa yang dilakukan yaitu ya ta'muruna bil ma'ruf. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan secara sosial kemasyarakatan itulah yang dikedepankan. Nah, kemarin kan kalau nggak salah, belum saya sampaikan tentang perbedaan agama ya. Sikap orang Islam terhadap perbedaan agama, belum ya? Halo, oke, enggak apa-apa. Itu materi terakhir, tapi enggak apa-apa, sekilas aja. Kalau di dalam Indonesia, di dalam negara Indonesia ini kan kadang-kadang masalah agama itu dipandang sebagai masalah yang terlalu apa ya, sentimental. Jadi kalau 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 ada sesuatu yang menyangkut dengan keagamaan itu langsung move besar ya. Artinya menjadi sesuatu yang seperti orang menyulut api di lahan yang kering. Nah, kemudian karena terlalu sensitif itu dan kita juga menyadari bahwa di Indonesia ini adalah ada beragam agama, maka pemerintah membuat satu aturan kerukunan beragama. Bukan kerukunan agama, tapi kerukunan beragama. Yang dirukunkan adalah orangnya, bukan agamanya, ya kan? Kalau agamanya nggak bisa dirukun-rukunkan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang esa, ya, tidak diperanakkan dan tidak beranakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara yang lain-lain kan beda, ya. Allah kita adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan. Sementara yang lain-lain malah kadang-kadang yang terwujud diciptakan. Kemudian kitab suci kita adalah Al-Quran yang memang terjaga dari Lauhul Mahfuz langsung pada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tidak ada campur tangan manusia. Sementara yang lain-lain terindikasi ada campur tangan manusia. Ya, kemudian terpelihara, tidak ada istilahnya apa ya? Ya, tidak ada campur tangan itu termasuk terpelihara. Kemudian isinya itu mengajak kebaikan. Artinya apa? Ketika diimplementasikan itu tidak mungkin itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ya, tidak mungkin bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya kita pakai kerudung, apa? Keuntungan apa? Hal apa yang mengganggu orang lain kan tidak ada. Ya. Beda kalau orang telanjang, maaf, membuka aurat sebanyak-banyaknya, sudah barang tentu kita akan terganggu kan. Orang yang sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, melihat sesuatu yang aneh kan otomatis melihat ya, walaupun kemudian dia melirik artinya mengalihkan pandangan, tapi saya yakin deh karena faktor syaitan itu dia akan menoleh lagi, sudah ditutup belum kan gitu kan. Ini kenyataan yang ada. Nah, untuk itulah maka pemerintah melakukan satu ya mungkin ya itu tidak hanya dari pemerintah, dari beberapa kalangan orang beragama juga membuat satu aturan yang merukunkan orang-orang yang beragama. Jadi di tingkat pusat juga ada tim komunikasi antar agama, kemudian di tingkat provinsi juga ada, daerah juga ada, kemudian kecamatan sampai ke kelurahan itu ada. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
apa itu kebersamaan, ya artinya ada yang merasa terganggu, maka dia bisa masuk ke tim tadi, memberikan satu usulan untuk segera dibicarakan bagaimana solusinya. Itu yang dilakukan. Kemudian ada beberapa aturan, antara lain adalah tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agamanya. Tidak boleh menyebarkan leaflet-leaflet yang gaungnya itu adalah isinya itu adalah mengajak dia berpindah agama. Tidak boleh memasuki rumah-rumah untuk memberikan sumbangan, tapi dengan motivasi dengan niatan untuk mengajak dia berpindah agama. Kalau di Islam kan membantu, ya, memberikan sodako, memberikan zakat, itu tidak pernah dikaitkan dengan harus masuk Islam, itu tidak ada. Aku. Ada yang bocor, Mbak. Di mute aja, Mbak, dari. Hah? Ya. Ini. Emang iya. Nisa Nutriani, tolong di mute dulu. Ya udah ya. Nah, itu kemudian kalau tidak boleh mendirikan tempat ibadah di daerah itu atau di lokasi itu, di lingkungan itu tidak ada orang yang beragama sesuai dengan tempat ibadah yang dibangun. Itu juga ada aturannya. Kemudian ketika akan membangun tempat ibadah harus dengan mengumpulkan KTP dan lain sebagainya. Semua itu adalah untuk kebersamaan. Nah, kita melihat bahwa di dalam Al-Quran itu tadi rujukannya adalah Al-Imran ya 104, kalau nggak salah, yang yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita diperintahkan untuk mengajak ya kepada yang khair. Khair itu apa? Syariah Allah, akidah. Itu tidak boleh dipaksakan, la ikraha fiddin. Nah, lalu ta'muruna bil ma'ruf apa? Itu adalah terkait dengan kehidupan sosial, masyarakatan. Itu yang harus dibangun ya, yang insya Allah kalau kita beribadah Islam tidak akan berbenturan dengan HAM, ya kan? Cuman kadang-kadang orang mengatakan bahwa ini kan hak pribadi saya. Sekarang ini kita melihat adanya pro dan kontra tentang aturan Kemendikbud, ya, tentang apa itu, tentang apa hubungan laki-laki perempuan di luar nikah, ya, yang apa tidak boleh ada kekerasan, kalau sama-sama suka boleh gitu, ya, antara lain kan gitu, ya. Nah, karena itu dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Karena apa? Karena ketika mereka berdua masuk kamar aja, kemudian ada anak kecil, itu sudah mengganggu hak asasi anak kecil kan. Loh, kok kakakku sama kakaknya orang lain masuk kamar? Kan aku berarti boleh kayak gitu, ya kan? Mereka kan masih kecil, ya. Ini apa? Imajinasi pemikirannya itu masih sangat sederhana sekali. Dia tidak bisa memahami yang apa batasan-batasan sejauh syariah itu, belum bisa memahami. Yang dia lihat adalah boleh begitu. Nah, ini akan harus dipikirkan hal semacam itu. Nah, terkait dengan ta'muruna bil ma'ruf, ya, ini adalah tadi saya sampaikan kembali kepada apa itu kebaikan yang bersifatnya adalah lebih pada menyelenggarakan kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang rukun dalam hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Nah, di sini dalam paparan yang sudah saya tayangkan, di situ kan dikatakan bahwa Islam itu adalah jadi khairul. Kenapa dikatakan khairul ummah? Ya, Islam sebagai khairul ummah itu apa? Ya, Islam sebagai khairul ummah itu ini sebetulnya harusnya kan di atas, ya.
Malah lari. Udah nanti saya perbaiki lah. Oke. Ya, pertama adalah Islam sebagai khairul ummah ya. Khairul ummah itu adalah tercakup dalam Islam sebagai dinul hadharah, sebagai agama yang membangun peradaban. Nah, ketika mengamun peradaban itu apa saja, antara lain adalah mampu ya mendirikan atau menegakkan sakofah. Tradisi sakofah itu tradisi intelektual. Jadi sesuai dengan apa itu, dengan turunnya Al-Quran yang pertama kali, ayat Quran yang pertama kali itu kan Iqra. Maka disitulah di mana Islam itu sebetulnya lebih mengutamakan kelompok-kelompok yang khairul ummah, kelompok-kelompok yang berani dan sanggup menegakkan tradisi sakofah, tradisi intelektual, tradisi akademik ya. Sehingga dengan demikian kenapa ini dilakukan? Kalau di sini kan memaksimalkan potensi berpikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tuh manfaatnya? Karena dengan kemampuan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita tidak akan menjadi korban alam. Kita juga tidak akan dikorbankan oleh sesama manusia. Kenapa? Karena akal kita bisa mengendalikannya. Ya, kita punya daya tawar. Manusia punya daya tawar tinggi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kompetensinya. Yusuf Qaradawi mengatakan semangat intelektualisme dalam Al-Quran sebanyak 49 kali ya. Artinya bahwa terhadap perintah untuk meningkatkan intelektualisme ya, menghidupkan intelektualisme atau memaksimalkan kita dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah 49 kali. Ini berarti menunjukkan perintah agar membangun kemaslahatan dan kemajuan dari pengembangan Ikhwan. Artinya apa? Kehidupan kita di dalam masyarakat itu memerlukan bantuan atau bahkan membutuhkan adanya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita akan terpuruk. Ya, kalau bagaimana Bu dengan agama? Nah, itu soal nomor satu, khususnya adalah agama Islam, karena kita tahu Islam adalah alamin ya, di dalamnya untuk berpengetahuan, untuk menguasai teknologi yang itu bagian dari kompetensi manusia. Untuk apa? Untuk dapat menjalankan si manusia khalifah fil ardh. Nah, sebagaimana di dalam rot ini ada diangkat ya, baginya manusia ada malaikat-malaikat, tapi yang terpenting adalah bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia merubahnya, ya kan. Nah, ini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolak dan tidak ada pelindung bagi mereka. Nah, ayat ini tidak berdiri sendiri karena ini terkait dengan Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Berarti ada kausalitas, ada hukum sebab dan akibat. Dan itu kalau meskipun orang itu muslim, ya orang itu taat, kalau memang Allah berkehendak dia masuk neraka ya bisa saja itu terjadi. Tapi insya Allah Allah adalah maha adil, ya kan? Itu yang harus kita sadari. Jadi kita itu gerakannya kan berada di ruang lingkup qadar Allah, ya. Kita sudah diberi agama, kita sudah diberi potensi, ya. Kita sudah diberi indera, panca indera. Kemudian semua itu adalah untuk memperoleh kebenaran, untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian itu ditinggalkan, apa yang akan terjadi?
ya kan? Ini ayat yang terakhir ini jangan dipotong begitu saja, meskipun kita yakin bahwa qadarullah itu tidak ada yang dapat menolaknya. Kalau Allah memang menghendaki kita mati, kita juga akan mati. Kalau Allah menghendaki kita kaya, juga jalannya terbuka akan kaya ya. Tetapi semua itu insya Allah adalah terkait dengan usaha manusia sebagai khalifah fil ardh dan sebagai ibad ya. Oke, kemudian di dalam surat Al-Alaq itu jelas ya, Al-Alaq. Nah, Al-Alaq itu kan jelas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bahwa di dalam ayat itu Allah berfirman untuk ya memang awal-awalnya itu adalah merupakan perintah aja bagi Nabi Muhammad, tetapi kan saya terlempar jauh Mbak nih. Sinyalnya coba saya ganti dengan sinyal yang lain ya Mbak ya. Coba saya ganti dengan sinyal yang lain biar nggak terlempar terus. Nah, sebentar ya Mbak. Ini saya tadi tanya habis soalnya kecil. Share kembali ya, share-nya hilang ya Mbak? Iya, Bu. Iya, Bu, Ya, hilang. Oke. Oke, ini ya. Jadi Al-Alaq sudah bisa dilihat ya. Al-Alaq itu adalah merupakan dasar pertama bagi orang yang membaca demikian ini tentang teks kitab suci tapi juga alam semesta. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu kan tidak hanya terdapat di alam semesta juga. Jadi ada yang terbukukan, ya terkodifikasi itu adalah Al-Qur'an. Ya, yang ini memang luar biasa sekali karena sebetulnya semua unsur ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kita menggabungkan apa yang ada di Al-Qur'an kemudian dibuktikan apa itu keberadaannya yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi dari Al-Qur'an kita masuk ke alam semesta termasuk kita ini. Sampai sekarang kan ada memang yang tidak bisa kita buktikan seperti adanya ruh ya. Kita hanya bisa merasakan tetapi kita tidak bisa membuktikan dalam indera, itu tidak bisa. Kita hanya percaya bahwa ada ruh dan semua orang pasti percaya ada ruh. Tapi ruh itu bentuknya kayak apa? Kalau masuk dalam tubuh kita kehidupan, tapi kalau keluar tidak ada kehidupan. Bentuknya tidak diketahui karena memang kita hanya diberi ilmu sedikit tentang ruh. Oke, kembali lagi. Nah, dengan dua ayat ini saja itu sudah menunjukkan bahwa benar-benar ketika kita akan menjadi khairu ummah, ya, itu kita harus pertama adalah mana kita memperkuat tradisi safah, ritual diperkuat dulu.
Kalau intelektualnya nggak diperkuat, sekarang kita tahu Mbak, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ketika mengingatkan saja berbeda kan, ya kan? Orang yang tahu tatanan sopan santun sama orang yang tidak tahu tatanan sopan santun ketika mengingatkan akan berbeda, ya kan? Kalau nggak salah itu saya pernah melihat ada reklame di dalam tayangan TV yang dia adalah mengiklankan salah satu obat tentang flu. Flu itu kan suka mengeluarkan ingus ya Mbak ya. Tapi dia terlalu ceroboh, terlalu vulgar gitu loh. Ditampilkan seorang anak yang ingusnya hijau, maaf ya, hormat saya. Itu saya lihat aja iklan konsumen sekali, apalagi kalau pas makan gitu kan nggak nyaman banget kan lihat seperti itu, walaupun kita juga punya ya, tapi kan nggak nyaman, itu sesuatu yang tidak etik tidak etis ketika dipertontonkan, dan tidak seberapa lama itu hilang. Ya mungkin ada kritikan yang masuk, yang jelas bukan saya yang kritik karena saya nggak tahu apa itu model-model kayak gitu ya. Oke. Jadi kenapa kemudian dibutuhkan untuk beramar ma'ruf itu dibutuhkan intelektual? Karena untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia itu tidak sama, beragam ya, berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, berbagai budaya, berbagai agama. Menjadi kita berselisih, artinya lalu terjadi cekcok itu tidak boleh. Sehingga di dalam Islam itu dianggap alaihi mudillatu aina matuqifu illa bihabli minallah wa habli minan-nas. Jadi artinya apa? Menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, tapi tidak dengan Allah saja, juga dengan sama manusia. Nah, ini diperlukan kecerdasan spiritual, ya kan? Kecerdasan spiritual. Dengan apa? Dengan dikuasainya sakofah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini tadi yang pertama, kok malah yang kedua. Oh, yang kedua hilang Mbak itu. Yang kedua adalah al-ma'un, jadi saling tolong menolong, ya kan? Kita hidup memang tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial sudah barang tentu. Tolong nanti tambahkan ya, ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awun alal birri wa taqwa wal ta'awun alal ismi wal udwan, kan ada ayatnya itu. Nah, itu menjadi salah satu poin juga untuk menjadi khairul ummah. Ya, di samping intelektual harus ada ta'awun. Ta'awun itu menolong. Boleh kita menolong orang-orang yang berbeda agama, harus kalau memang mereka butuh pertolongan. Ya. Menolong dalam hal kemanusiaan. Nabi Muhammad kan juga menolong orang yang selama hidupnya Nabi Muhammad itu suka mengganggu jalannya Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad itu selalu dihalau dengan duri-duri dan lain sebagainya, kemudian dicemooh, dibully dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad diam karena Nabi Muhammad memahami bahwa orang itu belum kenal saya. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Ada orang ngecek gitu, kita dia mau kan belum kenal saya. Kalau seperti itu kita bisa memaafkan, kita mudah memaafkan. Jadi dia marah-marah, dia bully kita itu karena dia belum kenal kita. Ya, tapi insya Allah kalau sudah kenal, tak kenal kan tak sayang. Ya kan? Kalau sudah kenal dia akan menghormat, kemudian akan berusaha untuk menyatu dengan kita, menyatu dalam pengertian bisa bekerja sama. Oke. Yang ketiga adalah bersikap inklusif, yaitu sikap terbuka, dialogis dan toleran.
anjuran saling mengenal dan memahami sesama manusia. Tahu bahwa dia itu memang kalau hari Ahad harus apa itu harus ibadah di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Maka kalau mencari acara-acara yang kebersamaan ya jangan hari Minggu jam-jam di mana dia harus beribadah. Karena apa? Dia akan terhalang untuk hadir dalam pertemuan itu. Ya, demikian juga sebaliknya ketika hari Jumat juga jangan diselenggarakan acara-acara yang merupakan acara kebersamaan karena ada di antara kita yang harus pergi ke tempat ibadah. Jadi seperti itu, saling memahami kewajiban masing-masing. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita kerjasama di dalam hal akidah itu tidak dibenarkan, ya kan? Ketika mereka sebentar lagi ini kan ada Natalan, ya kan? Nah, nggak boleh kita terus kemudian ikut Natalan di tempat dia halo. Tolong ya Mbak ya, disuruh mute. Aiswara, tolong dong dulu. Aiswara. Oke. Jadi nggak boleh kemudian karena toleransi kita ke sana, kemudian ikut menyanyikan lagunya, ikut mengamini doanya, nggak boleh. Itu adalah sangat erat kaitannya dengan akidah ya, dan beribadah. Dalam surat Al-Hujurat diangkat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah ini dari dari bermacam suku ya dan bangsa ya. Itu kan kemudian Allah menciptakan kita beragam, itu maksudnya adalah untuk saling mengenal. Di Arab ya, di Arab itu kalau orang memegang kepala itu bukan hal yang saru, tapi di Indonesia kan saru, ya nggak apa-apa ketemu keplek dipegang kepalanya gitu, dinyuk-nyuk gitu kan, itu kan sesuatu yang nggak etis kalau di Indonesia karena memang itu ada kepala itu adalah merupakan kehormatan. Tapi kalau di Indonesia kita ketemu teman kemudian yang sama-sama perempuan ya nyablek bokongnya cetar gitu kan hal yang biasa, kita sudah sering berguru seperti itu. Iya enggak Mbak? Halo, pada kemana? Ya, Iya, Ibu. Terima kasih. Jadi masih ada di tempat ya, nggak pergi. Karena nggak ada yang kelihatan, semuanya hanya logo apa itu namanya ya. Ini Anis, terima kasih Anis sudah menampakkan diri. Jadi saya tidak bicara dengan orang yang tidak kelihatan, dengan makhluk gaib. Oke. Ya kan kita pernah juga dicaplek teman kita, pernah nggak Mbak? Pernah dicaplek bokongnya nggak? Karena saking senangnya dia langsung cuder atau mengagetkan, memberikan surprise ya kepada kita. Kita tidak marah. Tapi sebaliknya di Arab itu adalah hal yang tabu. Nah itulah adat, itulah apa itu budaya yang dibawa oleh masing-masing. Kita harus memahami itu, ya kan? Jangankan luar apa itu yang di negara lain, dalam apa? Dalam istilahnya apa? Dalam negeri aja, ya. Kita bicara apa itu namanya lapar ya, misalnya saya lapar. Orang Purwokerto bilangnya lapar apa kencot kan? Saya kencot gitu ya Mbak. Ada beberapa kata yang memang kelihatannya bagi kita nggak pas, tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Ambilkan, cokotkan, kan kalau Sunda begitu. Ambilkan sapu, cokotkan sapu. Kalau kita yang diperintah untuk nyokotkan sapu, kita cokot sapunya, ya kan? Itu nggak pas. Oke. Jadi ada hal-hal yang berbeda yang itu bagi mereka adalah yang harus kita pahami. Nah, demikian juga di dalam hal keberagamaan. Kita harus menghormatinya.
Kemudian Nabi Muhammad telah meletakkan fondasi inklusif ya untuk umat Islam dalam piagam Madinah, kehidupan bersama di dalam piagam Madinah itu antara lain apa? Ketika ada apa itu, ada orang jahat ataupun ada penyerbu dari luar, tidak kecuali orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani yang berada di dalam negeri harus bersama-sama melakukan perlawanan. Itu yang diangkat di dalam piagam Madinah. Ya, artinya apa? Harus ada kebersamaan ketika kita menghadapi lawan. Tapi juga ada tanggung jawab untuk orang Islam dipungut zakat. Untuk orang non-Islam harus membayar biaya tersendiri. Jadi ada kewajiban terhadap negara, ya. Dan itu aturan harus diikuti semua. Namun demikian ternyata memang ada yang melanggar piagam Madinah. Kalau pelanggaran ya harus ada punishment, ada hukumannya, tidak kemudian dibiarkan saja, karena itu sudah merupakan kesepakatan, sudah merupakan hukum yang harus ditaati oleh semuanya. Jadi apa yang dilakukan Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan satu pembelajaran ataupun satu tanda bagi kita, satu dasar bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk saling menghormati satu sama lain yang berbeda agama, khususnya adalah dalam bidang muamalah, tidak dalam hal yang di luar muamalah duniawiya. Oke, keempat adalah etos profesionalisme ya transendental, yaitu umat Islam disiplin, dedikasi tinggi dan memiliki target pencapaian. Kita harus punya apa ya, kinerja yang tinggi, ya kinerja yang tinggi untuk orang yang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu adalah bukan orang yang beriman asal dia mengucap 2 kalimat syahadat saja, tetapi adalah betul-betul orang intelektual yang beriman. Jadi kalau kita membaca min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama, itu adalah ketika ini dicantumkan sebagai satu usaha bahwa mengikat mata, orang yang menyenang kayak apa menurut Anda? Orang Islam yang bodoh, orang Islam yang lemah, orang Islam yang sakit-sakitan, orang Islam yang tidak berdaya, itu yang menurut Anda? Kan tidak, otomatis orang. Tidak berarti kita terus benci pada mereka, tidak. Yang harus kita lindungi, itu loh. Jadilah pelindung, bukan orang yang dilindungi. Jadilah penolong, bukan orang yang ditolong. Jadilah pemberi, bukan orang yang diberi. Itu maksudnya seperti itu. Ya, karena apa? Yang memposisikan kita sebagai penolong, yang memposisikan kita sebagai pemberi, yang memposisikan kita adalah takwa. Kalau di dalam Islam itu, kalau tanpa kena Allah, itu tidak berarti apa-apa. Oke. Nah, apalagi kalau ketika dengan al-asr ya, itu adalah merupakan satu surat yang memiliki ruh teologi profesional, karena dia dikembalikan kepada waktu. Waktu itu kan selalu berjalan. Dengan perjalanan waktu, kalau kita tidak menyesuaikan dengan amal, ya kan di situ kan wal asri innal insana lafi khusr gitu kan. Perhatikan demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang kan gitu kan, adalah bahwa manusia itu bukan apa-apa ketika menjadikan waktu itu waktu berkualitas, waktu yang mampu intelektualnya, waktu meningkatkan
kesehatannya, waktu yang mampu meningkatkan yang baik-baik lah, yang menjadi kebutuhan manusia. Itu tidak akan berarti apa-apa. Karena apa? Dia akan menjadi beban orang lain. Ya, sehingga di sini dikatakan sebagai dasar teologi profesionalisme adalah profesional itu hendaknya karena dia bertauhid. Jadi orang yang bertauhid itu mengaku sebagai Islam itu dituntut untuk profesional. Maksudnya seperti itu. Oke. Yang kedua adalah kan untuk memperhatikan, mempelajari sejarah dan mengambil hikmah apa yang ada di dalam sejarah. Sebagai tersurat dalam perjalanan Nabi selama 23 tahun di Mekah dan Madinah. Jadi selama 23 tahun Nabi mampu merubah jahiliyah menjadi masyarakat madaniyah atau masyarakat yang beradab. Ya kan, orang dahulu itu sebelum ada Nabi, yang kaya akan menjadi majikan, yang tidak punya akan menjadi budak. Bukan saja pekerja, karyawan, tidak, karyawan masih punya daya tawar. Kamu mau bayar saya berapa, oke saya kerjakan, tapi kalau tidak saya tidak kerjakan. Tapi kalau budak tidak punya daya tawar, ya sudah, apapun yang dilakukan, jangankan tidak mau melaksanakan, untuk kepentingannya sendiri mandi saja harus seizin majikan, tidak boleh sembarangan. Untuk kepentingannya, untuk hajat aja harus seizin majikan. Itu budak, tidak punya kemerdekaan sama sekali. Nah, sejarah Nabi itu dari hal-hal semacam itu jadi masyarakat yang beradab. Perhatian kepada orang yang lemah, sebagaimana alaihissalam, di mana beliau itu adalah orang-orang menginfakkan hartanya untuk tegaknya dakwah Islam. Karena dakwah Islam itu tidak sekedar mengajarkan ilmu tentang tauhid saja, tentang agama saja, tetapi adalah membebaskan budak. Membebaskan budak itu bukan hal yang murah, ya, karena harus membayar sejumlah uang yang itu tidak sedikit, dan itu rela diberikan oleh orang-orang Islam seperti Abu Bakar, Umar, ya, kemudian juga alaihissalam. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW dari seorang yang juta, mungkin miliarder, ya, karena memang untuk mas kawinnya aja ada 100 unta, sementara unta yang satu itu kira-kira harganya yang terbaik itu adalah kalau dikonversikan sama dengan Mercy, ya, itu kan mahal sekali, 1 miliaran lebih, ya. Berarti kan 100 miliar itu hanya untuk mas kawin. Coba kan berarti Nabi Muhammad seorang yang kaya raya kan. Itu sampai habis. Untuk apa? Untuk dakwah. Itu tandanya bahwa dakwah itu tidak cukup dengan lisan saja, tetapi juga butuh dengan materi. Kita tahu bahwa lingkungan kita banyak yang tidak mampu. Nah, dengan apa mereka cukup dengan ceramah-ceramah? Tidak, harus diberikan solusi, yaitu bagaimana supaya kehidupannya itu dapat menjadi sejahtera atau minimal cukup. Ini diangkat tentang sejarah kehancuran peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. 15 cukup jadi pelajaran buat kita semua, di mana terjadi runtuhnya dinasti Umayyah berawal dari pertikaian dan sesama Muslim, ya, antara suku itu menjadi pertikaian. Jadi ada yang merasa mulia, lebih tinggi, tidak boleh dihinakan atau diremehkan oleh suku yang lain. Itu menjadi pemicu pertikaian, peperangan, ya. Kemudian sesama Muslim juga terjadi seperti itu. Kalau sudah ras itu tidak melihat Muslim atau tidak Muslim, ya kan. Pokoknya kalau rasnya ini, ya
dia bukan bangsa kita. Saya pernah terjadi kejadian haji itu, kemudian tiba-tiba ada seorang kulit hitam ada di sisi saya dan saya menengok, dia mengusir saya. Katanya dalam bahasa dia, saya hanya tahu dari isyaratnya saja. Kamu orang kulit putih, kamu lebih mulia dari saya. Sana, ini tempatnya orang kulit hitam. Dia mengatakan gitu. Kalau hitam putih gitu kan kelihatan. Dan saya tidak dengan cara apa ini ya saya memahamkan mereka. Akhirnya saya berikan salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ulurkan tangan karena sama perempuan, dia diam sama mendelik matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali saya lakukan sama senyum. Kemudian yang ketiga saya menjawab Waalaikumsalam tersenyum. Oh, ternyata dia butuh keyakinan bahwa kita tidak membedakan sesamanya. Ya, itu hanya karena kulit saja. Itu bisa menimbulkan cekcok. Kalau kita tidak paham dengan sikapnya, ya maka akan terjadi percekcokan kan antara sesama muslim. Terjadi apalagi dengan non muslim ya. Jadi itu kekuatan terpecah menjadi pada waktu Umayyah itu sampai terjadi daerah-daerah kekuasaannya itu kan ada pimpinan-pimpinan kecil-kecil ya, raja-raja kecil. Seperti ketika di Jawa itu kan ada kerajaan mana lagi itu ada beberapa kerajaan yang ada di bawah kerajaan Mataram gitu kan ya, Mataram atau apa saya kok nggak hafal. Ada raja yang terkuat gitu. Nah, ternyata raja-raja kecil ini juga ingin merdeka. Nah, ketika ingin merdeka itu kan mereka sudah mulai tidak mau taat kepada raja besar, sementara raja yang besar itu raja yang merasa lebih kuasa itu meminta upeti dan itu tidak dilakukan ya. Kemudian hal ini menjadi Granada semakin lemah dengan perebutan kekuasaan antara Muhammad ya, warga juga antara paman dan anaknya, antara paman dan ponakan yaitu terjadi. Jadi di mana-mana itu lebih mengedepankan kekuasaan. Akhirnya kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh. Musuhnya siapa sudah barang tentu adalah non muslim ya, artinya yang non muslim itu kan ingin berusaha bahwa kekuasaannya itu juga luas seperti yang dialami oleh umat Islam pada waktu itu. Ternyata mereka yang tadinya tidak berarti bahwa non muslim itu tidak ada percekcokan. Mereka antar non muslim sendiri juga ada percekcokan. Tapi ketika melihat bahwa kelompok Islam itu sudah mulai pecah, maka ini menyatu. Non muslim itu menyatu, sama-sama punya tujuan untuk menjatuhkan Islam. Ya, untuk menjatuhkan pemerintahan Islam. Akhirnya mereka bergabung berulang kali melakukan peperangan dan ternyata masing-masing itu sudah sendiri-sendiri tidak mau bersatu, terjadi kehancuran. Ya, sampai akhirnya pada titik yang terakhir itu hanya ada 2 pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu. Terusir itu Granada dengan kemewahannya, gedungnya ya, kerajaannya yang luar biasa. Itu kemudian jatuh di tangan Nasoro. Sampai sekarang juga masih di tangan mereka. Bahkan gedung-gedung itu Granada puncak di ujung-ujung apa itu namanya apa itu di gedung-gedung di pencakar langitnya ya. Itu ada lambang-lambang salib karena memang sudah dalam kekuasaan mereka. Kita kalah ya sudah itu. Jadi itu sejarah kan pelajaran buat kita semua bahwa kita sebagai umat Islam di samping tadi akal kita perbaiki, kemudian ta'awun ya, kemudian setelah ta'awun kemudian bersifat inklusif, mau berbaur dengan
Itu semua adalah merupakan hal yang harus kita lakukan untuk apa sama, ya, untuk dapat hidup bersama sehingga tidak terjadi apa ya, kalau hal-hal yang terkait dengan Islam itu apa Mbak? Cocoknya kok jadi lupa ya? Apa Mbak? Hubungan Islam antara, ya, kan ada tempat ibadah yang dibakar di satu daerah, yang di daerah lain makrah gitu ya. Itu tidak boleh sampai terjadi seperti itu, harus tahu permasalahannya. Oke, nilai-nilai Islam dibangun nilai yang membawa aksi-aksi perubahan reformisme, pikiran masyarakat maju. Kemajuan ini sudah tentu didasarkan ilmu pengetahuan, pendidikan menjadi Islam modern, ya. Tetapi tidak berarti meninggal apa tadi agama, tentang akidah dan ibu. Nah, ketika kita memasuki satu daerah atau kita berada di lingkungan, apa yang harus kita perhatikan adalah sebagai orang Muslim perlu diidentifikasi problem yang paling krusial itu apa, yang membuat orang menjadi lemah, menjadi malas, menjadi tidak mau menyatu itu apa? Misalnya ditemukan tentang ekonomi, karena memang mereka tidak mandiri di dalam ekonomi, ya, sehingga minder, sehingga tidak mau kumpul-kumpul, dan ini menciptakan satu kultur yang sangat rendah, ya, sehingga itu harus diperhatikan. Maka ternyata pokok permasalahannya adalah ekonomi. Ya, ekonomi yang kita garap, ekonomi iman harus menjadi kekuatan ekonomi yang dinamis dan mandiri. Kita tahu bahwa setiap kelompok orang, 1 atau 2 orang, 3 orang, apalagi lebih, satu dawes ya, satu dawes atau satu RT RW itu adalah, tiap kelompok itu adalah merupakan potensi ekonomi, karena masing-masing punya kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa kalau kita adakan bisa mendatangkan, ya, sedikit demi sedikit, banyak kan dari sedikit, sehingga diperlukan adanya upaya untuk memperkuat basis perubahan sosial juga dengan dakwah komunitas dengan nilai Islam yang dinamis. Artinya apa? Dalam kelompok itu supaya nilai-nilai Islam itu ditunjukkan. Kalaupun berbeda agama, ya sudah, pertanyaannya di mana nilai sosialnya. Membantu, saya kira kok tidak ada salahnya, ya, tidak bertentangan dengan prinsip agama lain. Bekerja sama juga tidak bertentangan dengan prinsip agama lain. Menjual hasil karya kita juga tidak bertentangan dengan prinsip agama lain. Sama, itu yang ditonjolkan. Waktu ibadah kita sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Kemudian tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut antara lain adalah membangun relasi sosial yang damai tanpa kekerasan. Jadi cobalah melakukan hubungan, ya, yang lain tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya bully-membuli, harus husnudzon, suudzonnya dihilangkan. Kemudian mengedepankan kesamaan tadi, jangan mentang-mentang kita orang sendiri, itu jangan. Kita yakin kita benar, tapi kita yakini, ya, kita yakini, kita laksanakan, tapi jangan paksa kebenaran agama kita, kecuali upaya untuk dapat membuktikan dengan dalil-dalil yang kuat bahwa agama kita adalah agama yang benar. Oke. Kemudian menjadikan nilai ketuhanan menjadi landasan pada nilai kemanusiaan. Semua agama kan bertuhan, ya, itu menjadi landasan kita. Kalau Tuhan itu sudah barang tentu menghendaki yang baik-baik, walaupun yang baik itu tidak terlalu benar, ya kan, tetapi adalah kebaikan-kebaikan itulah yang kita kedepankan. Kemudian mengedepankan nilai-nilai Islam yang substantif, artinya bukan yang prinsip-prinsip,
ya. Istilahnya gini, kita tahu bahwa orang non-Muslim itu adalah istilahnya dalam agama kita itu adalah kafir. Tapi kita tidak usah mengatakan mereka kafir. Kamu kan kafir, tidak usah. Ya cukup mengatakan agamamu menyuruh seperti ini, tidak. Misalnya untuk memberikan bantuan pada orang lain, tidak. Agamaku menyuruh, agamamu ya juga menyuruh, ya kalau gitu sama-sama kita lakukan. Ya. Sudah selesai Mbak masaknya. Sampai jam berapa nih Mbak? Sampai jam 16.40. Iya, sebentar lagi yang mengutamakan nilai-nilai yang substantif ya, penuh toleran, berdamaian, menghargai perbedaan. Itu yang harus kita kedepankan ya. Mengangkat nilai-nilai sosial yang dimiliki agama sebagai modal membangun harmoni dan damai dalam keberagamaan. Jadi hal-hal yang sama saja yang kita tonjolkan ya, membendung kelompok takfiri. Kalau memang ada ya kan orang takfir itu yang dia memang orang kafir, tetapi dia bagaimanapun adalah agama, punya aturan, ya punya aturan gitu loh. Walaupun tidak berarti kita, tapi itu kan benar bagi mereka, biarkan ya kan. Sama seperti misalnya Anda punya, taruhlah Anda suka warna mereka pakai nambat, ada keseragam ya, seragamnya itu pakai biru putih, ya sudah kita ikutin biru putih, itu tidak mengganggu agama kita ya, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau kemudian seragamnya pakai biru putih membuka aurat, ya kita bilang itu tidak boleh dalam agama kita harus tetap bertahan. Oke, warna boleh sama tapi model tidak usah sama. Saya modelnya panjang, kamu modelnya pendek. Saya satunya minta modelnya koteka putih. Oke, enggak apa-apa itu pakai koteka putih, kita nggak usah melihat terus sama dia ya, karena memang ada larangan di dalam agama. Meskipun bareng itu saya nggak tahu apa bisa nggak itu Mbak. Bareng dengan orang yang pakai koteka, Anda bisa nggak tidak melihat? Tapi saya kira walaupun ada di apa itu di WA itu pramugari yang foto dengan orang-orang koteka, artinya kan ada mereka yang ke bandara pakai koteka gitu ya. Kalau saya di Semarang pernah lihat, tapi mereka adalah mahasiswa yang demo. Ada satu orang yang pakai koteka. Ya, saya nggak tahu orang itu keluar sudah dengan koteka atau baru dipakai koteka, saya nggak tahu ya. Yang jelas dia tampil dengan koteka. Itu aja saya dikasih tahu oleh mantu saya yang kebetulan orang Irian. Mama itu loh orang koteka. Saya lihat dari kejauhan badannya sudah dihitam-hitam. Jadi memang supaya nggak dikenal kali ya. Jadi dia mau pakai tetapi juga nggak mau dikenali mukanya. Artinya ternyata aturan agama Islam benar bahwa sesuatu yang harus disembunyikan itu memang malu kalau diperlihatkan. Oke ya. Oke, jadi itu ya, mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh agama sebagai modal membangun harmoni damai dalam keberagamaan. Nah, kemudian keberagamaan hendaknya tidak memproduksi pandangan yang sifatnya takfiri, mengkafirkan orang lain, yang cenderung sesat menyesatkan dan akan memicu perbedaan menjadi pertengkaran, ya kan. Mengembangkan sikap takfiri hanya akan mempertajam jarak dan perbedaan yang akan memicu sikap takfiri dikerucutkan, faktornya perpecahan ya, akan semakin kompleks dan tidak hanya faktor agama, hanya karena salah ngomong aja salah sudah ya. Itu sangat sensitif sekali. Pentingnya mendorong paham dan pandangan keagamaan yang sifatnya esensial, yang mendasar. Hukum yang syariat tetap menjadi khazanah bagi tiap-tiap orang untuk yakin pada tiap agamanya. Biarkan mereka yakin pada agamanya. Kalau memang ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan agamanya, ya kita ingatkan ya. Seperti saya pernah itu terjadi di satu perkumpulan desa ya. Kemudian di situ tidak
terbiasa waktu sholat itu untuk sholat. Jadi bablas, asolannya bablas sampai maghrib. Padahal melalui waktu asar. Asar itu kan waktunya sedikit. Itu bablas sampai maghrib, baru bubar setelah maghrib. Aduh, ini nggak benar ini. Kemudian secara perlahan saya izin pada ibu-ibu, gimana kalau besok saya bawa apa itu tikar untuk kita sholat. Bisa kita sholat di sini, ya bisa toh, ini kan ada sholat ada tempat bersih, ini suci, kemudian dibawa besoknya pada itu izinnya bergantian ya, jangan semuanya izin. Nanti kalau semuanya izin kan acaranya bubar karena mayoritas kan agama Islam. Ternyata memang bisa itu dilakukan, dan ternyata pada saat saya menstruasi, saya kan tidak sholat. Itu diingatkan, Bu, kok nggak sholat? Itu orang non yang mengingatkan. Mereka hormat kepada kita karena kita punya prinsip dan mau melaksanakan prinsip kita. Nah itu ya, jadi ternyata mereka juga orang baik-baik. Artinya apa? Mereka bisa memahami ajaran kita ketika kita berpegang teguh pada prinsip kita. Tapi ketika kita tidak berpegang teguh, ya mereka seenaknya aja, udah nggak mau sholat aja kok, udah teruskan aja, nggak usah memikirkan waktu sholat, biarkan justru waktu sholat itu dilakukan aktivitas yang lebih menarik gitu. Ternyata mereka juga bisa memahami, akhirnya kita rukun ya. Pandangan keagamaan serba puritan cenderung akan melemahkan toleransi. Jadi ajaran kita itu bukan hanya akidah dan ibadah saja, tetapi ada muamalah. Lah muamalah itu sering ditinggalkan gitu. Muamalah itu ya jual beli biasa, enggak bisa seperti itu. Muamalah itu ada aspek tolong menolongnya ya. Jadi kalau memang yang beli itu orang yang tidak mampu, ya tolonglah diturunkan sedikit atau beri kesempatan dia hutang. Itu kan yang ada di Islam kan seperti itu kan. Utang terus nggak pernah bayar. Ya masukkan ke zakat ya sekali-kali kan, insya Allah bisa. Orang tidak akan tidak akan miskin dengan adanya zakat. Orang tidak akan miskin dengan adanya sedekah. Sedekah itu kecil kok, tidak banyak. Nggak mungkin kita sedekahkan seluruh baju kita tinggal satu gitu, nggak mungkin kan. Kadang-kadang mau kita keluarkan aja ada nanti dulu. Itu kenyataan yang ada. Nah, sehingga katanya kalau ada orang yang beli satu harus keluar satu, lebih kok iya. Beli dua harus keluar dua. Tapi kadang-kadang kita nggak sempat mengeluarkan ya, sampai numpuk bajunya. Numpuk nggak Mbak kerudungnya? Ayo. Ada yang punya kerudungnya 3? Nggak percaya deh. Padahal yang dipakai cuma 2, 3 ya. Tapi yang lain jarang dipakai kan begitu kan. Nah, itu kalau Ustadz Adi Hidayat Uwat ya. Itu kan itu kan akan dihisap itu baju-baju kita yang tidak pernah kita bawa untuk beribadah. Ya, jadi yang bagus-bagus itu untuk beribadah. Kampus mau sholat ya ganti dulu yang bagus. Ini Quran aja ya. Oke. Kembali lagi, keyakinan yang mutlak secara individu tidak boleh mempersempit toleransi. Ya, harus tetap ini diperhatikan. Karena salam kita dalam sholat kan lepas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak perlu jawab. Waalaikumsalam. Bayangkan bagaimana ramenya itu kalau dijawab setiap salam ya kan. Itu kan menunjukkan bahwa yang kita selamatkan itu tidak hanya umat Islam. Ya, tetapi alam semesta juga diselamatkan, hewan juga diselamatkan, masuk manusia walaupun berbeda agama. Kemudian kehidupan bersama dalam keberagamaan dibutuhkan kekuatan bangunan relasi hubungan ya, pertemanan, persahabatan yang toleransi. Tapi toleransi ini juga tidak asal toleransi ya. Oke, kita lanjutkan. Menciptakan lingkungan yang heterogen yang saling menghormati ya. Lingkungan yang homogen, lingkungan yang sama, pada umumnya tingkat toleransinya akan rendah. Ya, tingkat toleransinya akan rendah. Perlu dibangun kultur heterogen dalam kebangsaan antar agama.
belajar saling silaturahim. Di sinilah maka di dalam Indonesia itu ada aturan-aturan kerukunan beragama. Ya, jadi agamanya tidak yang dirukunkan, tetapi adalah keberagamaannya itu. Keberagamaannya itu apa? Aspek sosialnya tidak semua keberagamaannya. Sikap takfiri dan membanggakan diri dan merendahkan. Sebenarnya sifat takfiri itu merupakan sifat yang sombong ya. Karena dia kan merendahkan orang lain dan kamu kok kafir gitu ya. Walaupun itu kenyataannya iya, tetapi kita harus ingat bahwa Allah itu berhak memberikan hidayah kepada siapapun. Bayangkan banyak kan mualaf yang baru kemarin apa itu Islam, baru 1 tahun Islam dia sudah mampu menghafal Al-Quran, ya kan? Sudah mampu menjadi mubalik. Kita yang dari lahir belum mampu seperti mereka. Nah, artinya apa? Itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tidak boleh merasa diri kita itu adalah lebih baik dari orang lain. Ya. Oke. Di mana ini tadi? Oke, jadi sikap takfiri dan sedang mengagungkan diri, merendahkan yang lain bertentangan dengan sifat Islam yang penuh kasih sayang dan santun ya. Salam kita aja kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kamu, keselamatan ya kan. Itu kan salam yang bagus. Boleh nggak kita berikan kepada orang non muslim? Boleh, itu doa kok. Kita kan boleh mendoakan orang lain di saat mereka masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal tidak diperbolehkan. Sudah kurang 5 menit. Oh, Mbak, bacakan, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Masih dengar suara saya, Mbak? Masih, Bu. Masih, Bu. Prinsip Islam dalam berakidah dan beribadah harus kuat dan kokoh. Hubungan muamalah duniawi, ya, dia harus longgar, dapat memahami realita yang beragam, ya kan? Salah satu sistem edukasi untuk toleransi, damai, cinta kasih, dan saling berbagi intern dan ekstern umat beragama, yaitu kita harus paham bahwa manusia itu satu turunan dari Nabi Adam. Ya, mereka juga turunan Adam, bukan turunan yang lain, ya. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh siapa itu yang punya pemikiran bahwa manusia itu dicipta dari kera. Ya, mereka juga dari Adam. Satu nasab, rasa kebersamaan harus kuat meski berbeda agama. Ya, kemudian pluralitas keagamaan adalah sebagai sunatullah. Jadi perbedaan di dalam agama ya itu adalah sebagai sunatullah, lakum dinukum waliyadin, jelas ada ayatnya. Tapi harus tegas dalam akidah. Ya, kita tidak boleh ngalor ngidul. Kemudian karena ada upaya pluralitas, ya ada apa itu namanya toleransi, kemudian kita yang punya agama Islam sholawatan di apa itu di tempat ibadah orang-orang non, itu tidak benar ya. Ya udah, kalau memang mau sholawatan ya di tempat kita, di rumah atau di tempat ibadah kita. Ya itu kan bagian dari ibadah kita, ibadah dalam pengertian umum, kita menyanjung Nabi Muhammad ya sholatullah salamullah. Ya kan begitu kan kita menyanjung Nabi Muhammad dan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita memberikan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan Allah Subhanahu wa taala ketika proses penerimaan syariat sholat kan ya. Kemudian pluralitas keagamaan adalah sebagai sunnah. Nah, menolak pandangan pluralitas keagamaan yang sifatnya antara lain sinkretis. Nah, ini kita tolak
Sinkretis itu apa? Proses perpaduan keyakinan yang beragam dalam keberagamaan. Jadi karena kita toleransi maka oke, kamu benar, ajarannya kamu benar, keimanan kamu benar, saya juga setuju, enggak boleh. Tetap kita kalau ditanya ya enggak bisa, saya punya keyakinan saya sendiri, saya punya cara ibadah saya sendiri, saya punya syahadat. Kalau kamu enggak punya syahadat, saya punya syahadat, enggak bisa disatukan, ya kan? Jadi enggak boleh terus kita sama-sama berdoa di dalam tempat ibadah mereka itu tidak diperbolehkan. Ya seperti di sini ada Islam abangan. Islam abangan itu Islam kebatinan, Mbak. Islam apa ya? Ya agama kebatinan lah, agama kebatinan. Itu mereka Islam, tetapi mereka tidak mau sholat. Sholatnya adalah dia akan akan kayak melakukan pertapa. Jadi itu yang dilakukan dan tidak tiap hari, malam-malam tertentu itu ada di Indonesia, itu ada di Jawa ini masih ada orang-orang abangan seperti itu. Nah ini tidak diperbolehkan. Kemudian sintetisme, bercampuran berbagai keyakinan dalam satu agama, merelatifkan kebenaran agama. Agama itu semuanya adalah benar, itu tidak boleh. Ya karena benar ya boleh lah ya kita melakukan ibadah, satu hari ibadah dengan cara ini, besok ibadah dengan cara ini, itu kan tidak diperbolehkan. Ya nampaknya waktunya sudah habis ya Pak, tapi ini yang terakhir. Oke, mampu maaf ya Mbak, di rumahnya Mama ada cucu itu mampu meredam dan memediasi jika terjadi konflik. Ini sudah dilakukan di Indonesia ya, sudah ada tem-tem, ada kelompok-kelompok sebagai solusi konflik juga ada tempat untuk mengembalikan satu permasalahan, menjadikan budaya kemajemukan sebagai tren melindungi kaum dan agama minoritas. Nah, agama kita kan mayoritas, minoritas kan mungkin agama yang lain atau kepercayaan yang lain, itu juga harus kita lindungi. Artinya lindungi dari apa? Kemanusiaannya yang dilindungi ya, bukan yang lain. Kemudian bangsa Indonesia hidup dalam kemajemukan ya, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin sebagai platform berkebangsaan, mengayomi yang kecil dan mengajak untuk bersinergi dengan yang besar, dengan saling komplementer, saling melengkapi dan saling menyangga. Ya, tolong menolong lah istilahnya dalam hal kemanusiaan. Pemerintah dalam upaya melarang radikalisme Indonesia menerapkan program deradikalisasi. Sedikit-sedikit, oh itu radikal, kemudian menjadikan label ya, bahwa orang yang identifikasinya adalah jenggot, celana cingkrang, kemudian apalagi itu adalah kelompok radikal, itu tidak diperbolehkan. Ya, kaum ketum, nah ini Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah memberikan saran, menawarkan konsep moderasi agama. Jadi jangan katakan radikal. Jadi radikal untuk melarang radikalisme itu adalah dengan cara moderasi agama, beragama yang modern, beragama yang cerdas. Ya seperti yang tadi saya angkat di atas, sikap moderat penting bagi Indonesia. Pada aspek Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia adalah sudah bangsa yang moderat, sudah termasuk bangsa yang moderat, karena selama ini kita kan tidak pecah ya, hanya lepas satu saja, itu juga karena kondisi darurat. Salah satu faktor karena bangsa ini disusun oleh begitu banyak suku, sesuai dengan konsensus nasional, Indonesia melahirkan Pancasila. Nah, ketika lahir Pancasila itu tidak berarti bahwa umat Islam itu tidak berjuang. Umat Islam itu justru mengedepankan persamaan, mengedepankan kebersamaan, bahwa sama-sama cucu Adam, bahwa sama-sama orang Indonesia, oke lah, Islamnya itu tidak ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan adalah Pancasila. Walaupun dalam sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa, karena bagaimanapun manusia perlu aturan, dan aturan yang baik menurut kita umat Islam adalah syariah dan sunatullah ya, Al-Quran dan sunatullah.
Pancasila sebagai titik temu semua ideologi, paham, dan toleransi. Sebenarnya Pancasila ini adalah menjadi titik temu, bukan menjadi milik perorangan aku. Pancasila itu nggak benar. Kemudian ketika seorang itu memperoleh jabatan, dia mengatakan ini adalah merupakan hadiah kepada satu organisasi tertentu, itu juga nggak boleh. Itu yang nanti akan terjadi radikalisme. Oke. Pentingnya waktunya gimana Mbak? Sudah selesai? Halo. Sudah, Atau ini Ibu. Ya, Bu. Ya, sudah Ibu. baca sendiri ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.